wabarakatuh, Bu Yona. Bu Yona, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Eka bagaimana? Alhamdulillah baik. Bu Eka sekarang kan akan mengadakan percakapan coach dengan coach ya. Jadi saya di sini sebagai facilitator. Sebelumnya saya ingin bertanya nanti kepada Ibu sebagai coach ya. Penilaian itu mengenai penilaian nanti yang akan saya amati bagaimana Ibu bertanya kepada Koci dan Koci di sini Bu Devi bagaimana Koci menjawab pertanyaan yang coach ajukan sesuai itu yang pertama sesuai dengan nomor kita yang sudah bahas kemarin. Setelah itu jangan lupa juga Ibu ya prinsipnya ada kemitraan, kreatif dan memaksimalkan kompetensi. Sebelum memulai coach, ada 3 pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu selaku coach. Di sini kompetensi apa nantinya yang akan coach ingin kembangkan? Nah, dalam hal ini mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama mendengarkan aktif, yang bisa hadir sepenuhnya dan akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Koci. Itu rencana yang akan kompetensi yang akan saya kembangkan, Bu Yona. Komunikasinya yang secara spesifiknya nanti yang ingin Ibu observasi yang spesifiknya. Ya, untuk yang spesifik yang ingin saya kembangkan adalah untuk bisa hadir penuh dengan sepenuhnya presence. Karena dengan hadir sepenuhnya kita bisa mendengarkan secara aktif dan bisa dari pendengaran kita itu kita akan bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot begitu Bu Yona. Sehingga kita dapat menemukan kata kunci yang akan ditanyakan kepada Koci. Oke Bu, ini pertanyaan yang ketiga. Indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan nantinya agar tujuan Ibu ini bisa tercapai? Indikator yang ingin saya nanti akan saya tanyakan kepada Koci itu saya ingin mengetahui dan mengembangkan rencana aksi dari Koci saya sendiri sehingga Koci saya dapat mengemukakan dari gagasannya mengetahui apa solusi dari permasalahannya. Mungkin begitu Bu Yona. Oke Bu, sudah menjawab pertanyaan saya tadi. Demikianlah Bu observasi kita kali ini. Silakan Ibu melaksanakan coach dan Koci bersama dengan Bu Eka dan Ibu Devi. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Devi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eka. Bu Eka, apa kabar? Alhamdulillah, kabar saya baik. Bu Devi sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Namun mungkin agak kurang semangat, Bu, karena ada masalah sedikit dengan saya gitu, Bu. Gitu, ada permasalahan. Iya, kemarin Bu Devi kan sempat menghubungi saya mengenai permasalahan yang ingin Bu Devi sampaikan. Kira-kira tujuan dari perbincangan kita hari ini apa ya, Bu ya? Ya, saya kemarin menghubungi Ibu lewat WA, yaitu tujuannya ingin meminta waktu Ibu
saya ingin curhat kepada Ibu. Yang mudah-mudahan dengan curhat kepada Ibu tentang permasalahan saya ini, saya bisa menemukan solusinya, Bu. Nah, sehingga itu membuat beban pikiran saya berkurang begitu, Bu. Kira-kira Ibu Devi yakin kalau menghubungi saya permasalahan Ibu nanti akan bisa dipecahkan begitu? Ya, saya yakin 100% Bu, karena selama ini ya kita kan juga sering curhat kepada Ibu ya, dan alhamdulillah selama ini saya mendapatkan solusi atas masalah-masalah yang saya hadapi, Bu. Oh begitu ya ya Bu Devi. Kira-kira permasalahan yang Bu Devi alami apa ya Bu ya? Begini Bu, di dalam kelas yang saya ajar, ada seorang anak, ya anak ini ketika pembelajaran berlangsung dia sukanya menggambar aja gitu. Iya. Dan ketika guru menjelaskan dia asik aja menggambar. Jadi saya agak bingung juga menghadapi anak yang seperti ini, Bu. Iya. Oh, jadi permasalahannya dalam permasalahan tersebut anaknya suka menggambar, jadi bingung Bu Devi untuk menghadapi. Kira-kira, Iya. oh gitu. Kira-kira penyebab dari permasalahannya apa Bu Devi? Itu Bu, saya sudah coba-coba cari gitu ya. Kira-kira apa yang menyebabkan anak ini kebetulan bernama Ilham Bu ya. Ya. Ilham ini nggak mau mendengarkan proses apa ya penjelasan yang disampaikan oleh guru-guru yang lainnya. Dan kebetulan saya juga tidak dengan saya saja mengalami ini, ternyata guru-guru yang lain juga bicara seperti itu. Saat guru menjelaskan dia asik aja menggambar. Saya coba tes si Ilham ini dengan bicara dengan dia, ternyata dia tidak mengalami gangguan pendengaran, Bu. Dia bisa mendengar gitu. Berarti fungsi pendengarannya normal. Kemudian saya juga sudah coba tanya-tanya sama teman-temannya bagaimana Ilham dalam sehari-harinya, dan teman-temannya bicara memang seperti itu, Bu. Dia memang suka bicara, Bu, katanya. Dia sukanya duduk menyendiri, kemudian dia menggambar aja terus. Oh gitu. Jadi mungkin kita lihat mungkin karena dia memiliki kalau kita perhatikan kalau skala dia kira-kira di level berapa dia itu Bu? Level maksudnya, Bu? Iya, kalau seandainya kita anggap untuk skala perubahan, Ibu ingin meningkatkan dia itu ke skala berapa dia kira-kira? Perubahan Ya, saya sikapnya. pengennya dia ya untuk bisa memahami tujuan pembelajarannya bisa sampai ke level 7 lah, Bu. Kalau sekarang kalau dilihat itu mungkin 5 saja belum ya, Bu ya. Karena saat guru menjelaskan itu dia sibuk aja dengan aktivitas dia yang lain. Oh, sibuk dia dengan aktivitas yang lain. Kira-kira untuk bisa dia berubah, apa ya rencana yang ingin Ibu lakukan untuk Ilham itu, Bu? Ya, ya mungkin terpikirnya seperti ini ya, Bu ya. Karena dia suka menggambar itu ya, dan tidak suka mendengarkan. Dan kemarin saya sempat juga baca mengenai gaya belajar anak. Jadi saya mengira-ngira mungkin Ilham ini gaya belajarnya itu memang gaya belajar orang visual, yang dia harus menggambar terlebih dahulu, dan kemudian juga dia harus melakukan sekaligus kinestetik dia ini sepertinya, Bu. Dia harus menggambarkan dan juga dia harus melakukan sehingga dia paham dengan konsep yang disampaikan oleh guru mata pelajaran. Jadi rencananya mungkin untuk Ilham dan juga saya coba nanti mendata teman-teman yang lain yang gaya-gaya belajarnya mirip dengan Ilham ini,
nanti saya fasilitasi dengan cara belajar yang banyak menggambar Bu dan melakukan gitu. Begitu rencananya Bu. Oh, jadi rencananya memetakan murid itu berdasarkan gaya belajar begitu ya, Bu. Menurut saya Iya idenya Bu. bagus, Bu. Bagus sekali idenya. Lalu langkah-langkah yang akan Ibu tempuh bagaimana, Bu? Apakah Ibu akan meminta bantuan kepada rekan-rekan lain atau gimana? Ya, pertama mungkin saya akan cobakan dengan mata pelajaran saya dulu, Bu. Kalau seandainya ini berhasil, nah rencananya baru saya nanti akan berkolaborasi dengan guru-guru mata pelajaran yang lain gitu, sehingga mereka pun mungkin tidak akan kewalahan lagi dalam menghadapi Ilham dengan gaya belajar yang seperti itu, sehingga guru-guru yang lain nyaman dan Ilham pun nyaman dan bersemangat untuk belajar. Jadi berkolaborasi mungkin ya Bu ya dengan teman-teman yang lain gitu. Oh, jadi rencana Ibu rencana untuk berkolaborasi begitu ya, Bu ya? Iya Bu. Kira-kira dari kolaborasi yang akan Ibu lakukan tersebut, apakah Ibu yakin bisa mencapai target dari pelaksanaan untuk memperbaiki tujuan pembelajaran tersebut, Bu? Ya, saya yakin Bu, karena ketika kita berangkat dari ketidakyakinan, maka tentu kita tidak akan bisa melakukannya dengan maksimal ya Bu ya. Jadi saya yakin dengan cara saya ini akan bisa membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan lebih nyaman Bu. Berarti tujuan akhir dari kegiatan ini adalah akan nyaman dari kolaborasi yang Ibu lakukan ya, Bu. Dan Iya Bu. iya. Kira-kira ada lagi usaha yang akan ditambahkan lagi, Bu, untuk mencapai tingkat keberhasilan yang dalam coaching kita ini? Ya, selain berkolaborasi dengan teman-teman dari guru mata lain, tentu saya juga berkolaborasi dengan teman-teman yang satu jurusan dengan saya gitu Bu. Sehingga mereka mungkin bisa memberikan masukan kepada saya mengenai proses pembelajaran yang tepat untuk anak-anak dengan gaya belajar seperti si Ilham ini Bu. Dan juga meminta bantuan kepada kepala sekolah kalau bisa mendatangkan narasumber yang membuat saya semakin yakin dengan model pembelajaran yang akan saya berikan kepada anak-anak dengan gaya belajar seperti si Ilham ini, Bu. Oh, gitu ya, Bu. Tadi saya mengambil kata kunci, Ibu berencana juga ingin mendatangkan narasumber. Dalam hal ini kira-kira perencanaannya kapan itu, Bu? Ya, saya ingin secepatnya gitu Bu ya, karena sekarang udah akhir semester. Ya mungkin untuk diskusi dengan kepala sekolah akan saya mulai dengan pekan ini Bu. Kemudian dan mungkin untuk eksekusinya saya minta kepala sekolah kalau beliau berkenan mendatangkan narasumber itu di awal semester Bu. Oh, gitu ya, Bu. Oke, Bu. Saya rasa mungkin untuk perencanaan Ibu ke depannya cukup bagus. Untuk hari ini mungkin saya rasa sudah mencapai titik temu ya, Bu, dalam kegiatan yang coaching kita hari ini. Saya tunggu minggu depan perbincangan kita selanjutnya bagaimana arah dari perkembangan dari usaha yang akan Ibu lakukan. Mungkin sekian coaching kita ya, Bu ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Iya Bu Devi, kita senang rasanya berbincang-bincang dengan Ibu.
Mungkin kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Bu dengan berbincang dengan Ibu membuat beban pikiran saya berkurang gitu Bu sehingga bisa mantap menghadapi anak-anak yang mempunyai gaya belajar seperti Ilham ini Bu. Dan sekali lagi terima kasih ya Bu. Iya, Bu Devi, sama-sama. Ya, Bu. Saya izin kembali ke kelas dulu Bu. Iya, Bu. Oke, Bu Eka. Bu Eka sudah melaksanakan percakapan coach dengan dan coaching. Dengan Ibu Devi sekarang pasca observasi sebelum penutupan. Iya. Saya akan bertanya sedikit kepada Bu Eka. Iya, Bu Yana. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat Ibu tadi melaksanakan coaching? Yang sudah saya lakukan kepada di saat coaching tadi kepada coach saya sudah sudah menjadi pendengar yang aktif. Nah, saya hadir secara sepenuhnya dan saya juga sudah mencoba untuk menggali dari informasi beliau mengenai pertanyaan dan mengambil kata kunci sehingga menghadirkan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan alur cerita yang saya dengarkan begitu, Bu Yona. Ya. Oke Bu, saya rasa ini ya sudah sesuai dengan alur kita ya kompetensi ya. Oke Bu, ini penilaiannya sudah siap. Baiklah Ibu Eka, terima kasih atas waktunya Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Devi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eka. Bu Devi, gimana kabarnya, Bu Devi? Alhamdulillah, luar biasa, Bu Eka. Nah, Bu Devi, kita akan dengar kabar Bu Devi akan melakukan coaching ya, Bu Devi? Iya, Bu. Nanti saya akan melakukan coaching dengan Bu Yona, Bu. Oh, gitu. Nah, sebagai observer sebelum Bu Devi melakukan coaching pada kegiatan awal saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Devi. Saya berharap dalam pelaksanaan Bu Devi sudah menggunakan alur cerita atau belumnya. Iya, Bagaimana cara mengajukan pertanyaan berbobot pada koci dan bagaimana koci tersebut menanggapi dan merespon pertanyaan yang Ibu berikan. Nah, ada 3 pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Devi. Yang pertama, dalam proses coaching ini, kompetensi apa kira-kira yang akan Ibu kembangkan? Ya, dalam pelaksanaan coaching nanti, yang kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama present, Bu ya, kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan kemudian yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Gitu. Jadi dari 3 kompetensi itu kira-kira yang mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik, Bu? Nah, pada coaching kali ini rencananya yang mau saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh, 2. Nah, yang ketiga, pertanyaan saya yang ketiga, indikator yang ingin Ibu kembangkan kepada dalam proses coaching ini apa, Bu? Nah, indikator yang saya inginkan dalam pelaksanaan coaching ini adalah ketika nanti coach saya bisa menemukan sendiri solusi coaching yang saya lakukan, apakah benar-benar sudah mencapai
atau menggunakan kompetensi yang diharapkan dari coaching yang terbaik ya Bu ya. Iya Bu, insya Allah. Silakan Bu. Nah, sederhana. Assalamualaikum Bu Yana. Waalaikumsalam Bu Devi. Apa kabar Bu Yana? Kalau saya begini, kalau fisik, Ya. kalau mental, sedang beberapa akhir-akhir ini saya agak kurang semangat. Kurang bersemangat. Ya, mungkin itu bisa saya lihat dari wajah Bu Yona ya. Agak murung dan tidak seceria biasanya. Biasanya Bu Yona ini suka bicara, kemudian juga lepas gitu bicaranya. Tapi beberapa hari ini saya lihat Bu Yona agak suka menyendiri dan sepertinya wajahnya itu ada sesuatu yang berat menggelantung di wajahnya. Iya Bu, sebenarnya begini. Ya. Tapi saya pengen cerita cuma dengan Ibu karena Ibu di sini sudah saya anggap sebagai guru senior di sekolah ini. Kalau seandainya saya cerita dengan guru yang lain, mungkin saya belum sefrekuensi. Gitu. Tapi saya memang pengen gitu, memang cuma sampai ke itu saja gitu, karena ini masalahnya kan masalah sekolah. Begini masalah saya. Tunggu dulu Bu. Sepertinya kita butuh tempat yang nyaman ya Bu ya. Bagaimana Bu. kalau kita ke ruang BK saja BK Bu. saja ya Bu, Ya, Bu. karena kalau di rumah ruang BK-nya lagi sepi, tidak ada orang. Nah, dan di sana bagaimana cerita-ceritanya sehingga kita bisa berbicara dengan lepas nanti. Ya Bu, mari Ya, Bu. kita Ayo, berangkat Bu. ke sana Bu. Ya Bu. Bu Yana, mari silakan dulu Bu Yana. Ya Bu, sebenarnya Ya, begini jadi Bu. kira-kira tujuan pembicaraan hari ini untuk apa Bu Yana? Tujuannya hanya sekedar berbagi saja sekarang. Berbagi Ya. Dan setelah berbagi, Saya mendapatkan solusi. gitu ya. Jadi kita mendapatkan solusi atas masalah yang Masalah saya ini kalau saya silakan Bu berat, Yana Bu. ceritakan. Kalau Bu Yana tidak keberatan. Ya. Ya. Begini Bu, Ibu kan sudah tahu saya di sini sudah memiliki PGP, pendidikan guru penggerak. Iya. Kan diharapkan di sekolah ini kita bisa bergerak Dan menggerakkan. Jadi tapi masalahnya yang saya perhatikan di sini ini Bu, cara guru-guru kalau mengajar itu banyak ngasih bahannya yang hukum gitu Bu. Dia ngasih ceramah dari materi ini bab ini dia ceramah, materi bab itu dia ceramah, ada berubah-ubahnya sama sekali. Meskipun itu sudah guru yang tua, apalagi para guru yang muda yang masih biasa, tapi prakteknya dominannya masih belajar metode ceramah. Saya mau ingin mengingatkan bagaimana saya bingung gitu ya. Kalau saya harapkan kan nantinya saya ini bisa melakukan perubahan pada pengajaran. Jadi dari cerita Bu Yona tadi ya, saya menangkap Bu Yona itu menginginkan teman-teman yang ada di sekolah itu bisa mengikuti hal-hal baru yang sudah Bu Yona dapatkan di pendidikan CGT ya Bu. Iya. Jadi Bu Yona ingin berbagi. Iya. Nah, kalau Bu Yona lihat sekarang rekan kerja Bu Yona di sekolah berada pada level berapa, dan Bu Yona menginginkan mereka itu berada pada level berapa dalam cara mengajarnya? Kalau saya lihat sekarang itu
karena masih banyaknya yang kita yang belum karena fokus sudah ada gitu, tapi mereka masih banyak yang malas untuk menggunakan fokus. Mungkin kalau di sini masih posisi 4 ya. Masih jauh kita sekolah kita dari kata bagus ya. Kalau nanti saya harapkan itu sekolah kita meskipun tidak di level 8, 9, 10 mungkin sudah di level 7 saja itu sudah alhamdulillah Bu. Sudah bagus ya, ya, sudah bagus. Jadi sekarang Bu Yona ingin menjadikan teman-teman itu berada di level 7 setidaknya. Iya. Nah, dan Bu Yona ingin berbagi atas apa-apa yang sudah Bu Yona lakukan. Iya, Bu. Nah, sekarang mungkin saya mau bertanya, kira-kira teman-teman Bu Yona itu, ya, sukanya mengapa? Kalau teman-teman yang serekan ini biasanya mereka juga yang main HP ya Bu ya. Kalau main HP kan berarti kan ada mereka juga sering mereka itu apa maupun ceramah-ceramah dari karena sekarang kan apalagi yang udah kayak gitu mungkin jarang menggunakan HP tapi yang udah ini HP-nya mereka gunakan cuma untuk yang apa yang tidak penting gitu. Tidak penting ya. Jadi mereka sepertinya mereka memang senang duduk dan mendengarkan. Ya itu kesukaan. Jadi itu kesukaan dari rekan kerja Bu Yona sekarang. Kira-kira menurut Bu Yona bisa nggak Bu Yona manfaatkan nih kegemaran ini untuk memperkenalkan kegiatan-kegiatan yang sudah Bu Yona dapat? Saya rasa bisa itu Bu, tapi ya memang dengan bantuan orang operator dengan izin pertama yang pertama tuh itu harus bisa dulu. Bisa jadi kita mengadakan seperti sosialisasi yang pertama atau mungkin setelah itu semacam materi yang nantinya dikasih ada kuis-kuisnya gitu. Jadi mungkin siapa yang lebih doyan mengisi atau mendapatkan nilai yang terbaik nantinya tentunya pas di guru hari acara hari guru atau acara hari kelas dikasih reward. Jadi begitu ya Bu, Ibu bisa memanfaatkan HP ya. Kemudian Bu Yona beberapa waktu lalu saya lihat Bu Yona itu melakukan diseminasi budaya positif. Sepertinya itu juga menarik. Teman-teman kayaknya antusias mengikuti. Iya Bu. Mungkin juga bisa Bu Yona lakukan hal yang seperti itu untuk menjelaskan tentang apa-apa yang sudah Bu Yona dapatkan di CDP. Itu kemarin diantaranya sangat bagus sekali Bu. Saya suka itu. Iya Bu. Ini rencana aksi Bu Yona selanjutnya apa? Iya Bu, kalau seandainya memang ya bagus yang diseminasi ini nantinya berarti kita kembali gitu rencana diseminasi sifatnya atau nanti kalau seandainya tidak bisa kita tambahkan fasilitator Bu. Nah, kira-kira kapan nih kegiatan yang sangat luar biasa ini akan Bu Yona lakukan? Karena saya juga kayaknya greget nih mengikuti juga kegiatan Bu Yona ini. Kalau bisa itu Bu, karena besok Senin saya insya Allah akan bicara langsung kepada kepala sekolah bagaimana prosedurnya dan saya juga tahu ada masukan dari tapi kalau saya rasa sampai saat ini kalau hal yang positif itu kepala sekolah selalu mendukung itu apalagi ini nantinya untuk kegiatan pembelajaran juga. Selain kepala sekolah, siapa lagi yang akan Bu Yona libatkan? Operator ya, teman-teman yang lain.
Ya oke Bu Yona, selamat Bu Yona dengan rencana-rencananya. Saya doakan semoga rencana Bu Yona berhasil dan kita juga akan mengalami perubahan demi perubahan di sekolah kita untuk kemajuan sekolah yang kita cintai ini. Amin Bu. Ya mohon doanya ya Bu. Semoga ini memang bisa terlaksana nanti ke depannya. Amin. Mudah-mudahan itu sekolah kita menuju ke arah yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak ya Bu Devi. Iya, atas sama-sama Bu waktunya. Yona. Ya, saya permisi dulu Bu karena harus mengajar ke lokasi. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu. Assalamualaikum Bu Yona. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Eka. Baik Bu. Sekarang kita sudah selesai coachingnya ya Bu Devi. Nah, iya Bu, alhamdulillah udah selesai coaching dengan Bu Yona Bu. Iya, sesuai dengan hasil pengamatan yang telah saya lakukan. Saya ingin memvalidasi kegiatan yang telah kita lakukan hari ini. Bagaimana kira-kira kegiatan yang telah Ibu lakukan tadi? Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau gimana Bu? Iya, kalau menurut saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur cerita, Bu. Mulai dari menentukan tujuan, kemudian melakukan identifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach saya, dan juga akhirnya menanyakan siapa-siapa saja atau tanggung jawab yang akan diemban oleh coach saya tersebut, Bu. Iya. Kelihatannya seperti itu. Begini Bu Devi, sesuai dengan hasil pengamatan yang telah saya lakukan, sejauh yang telah saya lihat, Ibu sudah bisa menjadi pendengar yang aktif, sudah bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan telah memiliki kehadiran pertemuan, menghadiri pertemuan penuh, kehadiran penuh dan seutuhnya. Dan makasih Bu Devi telah berhasil melaksanakan coaching. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita ya Bu untuk kedepannya. Iya Bu. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Yana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Yana? Sehat semua? Nah, saya dengar jam 9 nanti Bu Yana akan melakukan coaching ya dengan Bu Eka. Iya, Bu Eka. Iya. Jadi Bu, sebelum melakukan coaching dengan Bu Eka, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dulu kepada Ibu. Ibu bersedia? Bersedia. Oke, bersedia ya Bu. Ya. Nah, pada proses coaching nanti kebetulan saya menjadi observer Ibu ya, jadi saya akan mengamati dan menilai apa-apa yang dilakukan selama coaching sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, diantaranya yaitu yang pertama, apakah coaching yang dilakukan sudah sesuai dengan alur cerita. Kemudian yang kedua, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach dan coach bisa merespon dan menanggapi pertanyaan itu secara baik. Ibu ya, jadi itu ada dua rubrik penilaian yang akan saya amati nanti selama melakukan coaching. Dan ingat, jangan lupa melaksanakan prinsip coaching dan tanya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum Ibu melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan dulu yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam pelaksanaan coaching? Kalau kompetensi itu berarti mendengarkan
dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, Bu ya, dia ada 3 kompetensi yang akan Ibu kembangkan nanti. Pertanyaan yang kedua, kira-kira kompetensi spesifik yang akan Ibu kembangkan apa? Itu lebih identik nanti di pertanyaan yang berbobot dan jadi pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif ya Bu. Kemudian pertanyaannya yang terakhir, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching nanti? Saya menginginkan nanti coaching ini mendapatkan solusi dari permasalahannya. Menemukan solusi sendiri ya Bu ya dari permasalahannya dan juga dengan langkah-langkahnya ya Bu ya. Ya baiklah Bu Yana, mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Selamat melakukan coaching dan bisa melaksanakan coaching dengan sesuai dengan tujuan yang sudah Bu Yana tetapkan. Baik Bu Yana, silakan Bu Yana melakukan coaching. Ya undur diri dulu. Ya Bu, terima kasih banyak Bu. Halo Bu Eka. Halo Bu Yana, apa kabarnya Bu Yana? Baik. Kenapa ini Bu Eka? Kok wajahnya agak memelas? Nggak semangat seperti biasanya? Begini Bu Yana, itulah masalahnya. Saya ingin menemui Bu Yana dari kemarin kan. Saya chat Bu Yana karena ada sesuatu permasalahan yang mengganjal pikiran saya. Mungkin dengan menemui Bu Yona, nanti saya akan bisa berbagi seperti biasanya lagi dengan Bu Yona. Kalau Ibu tidak keberatan, silahkan Ibu bercerita. Saya siap mendengarkan apa yang Ibu ingin ceritakan. Tapi sebelumnya Ibu yakin ini ingin bercerita dengan saya? Saya rasa saya sangat yakin 100% kalau bercerita dengan Bu Yona, masalah ini akan dapat saya selesaikan. Kira-kira apa masalah Ibu? Masalahnya begini Bu Yona. Mungkin kalau kita lihat permasalahannya mungkin terkait dengan kita sebagai guru ya. Dalam pembelajaran yang kita lakukan itu kita lihat sekarang kan banyak media-media yang dapat kita gunakan dalam pembelajaran. Tapi di sekolah saya itu yang terjadi walaupun media banyak yang bisa digunakan, seperti kalau sekarang kan kalau di sekolah kan infokusnya sudah ada. Tapi kebanyakan dari teman-teman tidak menggunakan media tersebut dalam media pembelajaran itu Bu Yona. Nah, jadi saya sebagai guru terutama kalau melihat guru-guru senior saya itu banyak dia yang masih memakai pembelajaran yang konvensional. Mereka masih berdiri di depan kelas lalu menerangkan pelajaran tanpa memikirkan peserta didik itu bisa mengerti pembelajaran atau tidak. Begitu Bu Yona. Oh, jadi bisa saya tangkap di sini permasalahan Ibu, banyaknya guru-guru dari rekan-rekan kerja Ibu yang masih malas gitu menggunakan media pembelajaran gitu ya Bu? Iya, begitu Bu Yona. Saya lihat kan kalau guru-guru yang tua itu mereka membawa laptop ke sekolah Bu Yona. Mereka membawa laptop kadang tapi beliau tidak bisa menggunakannya begitu. Padahal kita kan bisa sebenarnya sebagai CGP kita bisa mengembangkan kompetensi mereka itu supaya mereka bisa kita ajak untuk berkolaborasi menggunakan media yang mereka miliki seperti laptop, seperti Infocus nanti bisa ditampilkan sebagai media pembelajaran supaya murid-murid itu bisa memahami pembelajaran yang disampaikan oleh guru begitu Bu Yona. Berarti masih ibu-ibu ini masih banyak yang gaptek berarti di sekolah Ibu ya? Iya Bu Yona, masih banyak yang gaptek. Tapi walaupun mereka gaptek, tapi kelihatannya
mereka itu nanti bisa dikembangkan kompetensinya untuk diajak untuk mengajar menggunakan IT sepertinya Bu Yona. Bagus ya Bu. Kira-kira dari percakapan kita ini apa yang ingin Ibu dapatkan, harapkan? Yang saya harapkan dari pembahasan permasalahan kita ini Bu Yona, saya berharap untuk sekolah saya itu kalau tidak akan bisa semuanya akan memakai IT itu Bu Yona, kira-kira sekitar 70%-an lah bisa saya mengajak teman-teman saya itu untuk berkolaborasi dengan pengembangan IT ini Bu Yona. Kira-kira kalau seandainya levelnya 10 itu yang perfect sekali tuh Bu. Kira-kira rekan Ibu ini berada di level berapa sekarang Bu? Kalau saya perhatikan sekarang ya Bu Yana, kalau level yang di sekolah saya itu baru kira-kira mencapai level 4 atau 5 lah baru Bu Yana. Masih rendah minat mereka Ya. Untuk menggunakan. Terus level yang akan Ibu inginkan sekarang setelah Ibu menjadi CGP ini, kan Ibu masih dalam pendidikan guru penggerak sekarang ya. Level ke level berapa gitu pindahnya? Kalau dalam target saya sekarang ini ya Bu Yona, saya menargetkan kalau belum bisa ke angka 8, kalau ke angka sempurna mungkin masih jauh. Saya berharap bisa lah ke level 7 lah kira-kira baru Bu Yona. Itu target Jadi awal yang saya rencanakan. Jadi target Bu Eka sekarang kalau sekarang di nomor 4 atau 5 baru ya Bu Eka. Iya. Berarti inginnya Bu Eka sampai meskipun tidak ke level 8, 7 saja itu sudah cukup ya Bu. Iya. Jadi menurut Bu Eka apa nanti usaha Bu Eka untuk merubah apa ini? Rencana saya yang akan saya lakukan dalam merubah perencanaan ini adalah saya berencana nanti akan menghubungi yang awalnya dulu kepala sekolah menyampaikan ide saya ini untuk mengajak teman-teman itu untuk berkolaborasi dalam hal meningkatkan kompetensi untuk mengembangkan perangkat pembelajaran menggunakan media dalam pembelajaran. Saya konsultasikan kepala sekolah dulu, baru setelah di ACC oleh kepala sekolah, saya sampaikan kepada guru-guru. Setelah itu saya meminta kepada rekan-rekan yang paham IT untuk bekerja sama dan berkolaborasi untuk membantu saya dalam mengajak perencanaan teman-teman saya ini Bu Yona. Bagus itu Bu, kalau memang bisa semuanya tergabung kan di dalam dalam memecahkan masalah Ibu ini. Jadi kira-kira ini kapan Ibu akan mulai ini? Kalau dalam sosialisasinya? Ya, karena kita lihat sekarang ini kan kita sudah di akhir semester. Jadi saya berencana mungkin dalam waktu dekat saya akan menyampaikan kepada kepala sekolah dan rekan yang bisa saya membantu. Ada di sana 2 orang teman IT saya yang sudah ahli mereka menggunakan IT dalam menggunakan aplikasi, dan rencana saya juga ingin mengajak rekan saya tersebut untuk ikut berpartisipasi dalam hal ini, mengajak rekan-rekan yang lain begitu Bu Yana. Bagus itu Bu, berarti secepatnya berarti ya Bu? Iya, secepatnya. Saya doakan, saya tunggu kabar berita dari Ibu, kabar baik Ibu. Semoga nanti adanya perubahan terutama di lingkungan sekolah Ibu ya Bu. Iya Bu Yana. Dan senang saya menyampaikan keluhan saya kepada Bu Yona. Semoga dengan solusi yang Bu Yona
sharing kita hari ini, media pembelajaran yang akan kami gunakan di dalam lokal itu nanti akan berjalan dengan baik dan semua teman-teman saya bisa menggunakan media pembelajaran yang berbasis IT dalam mengajar, Bu Yona. Iya Bu, sama-sama Bu Eka. Saya juga merasa senang kalau seandainya Bu Eka memang bisa dalam menyelesaikan masalah Bu Eka gitu. Berarti nanti ya harapan kita kan sama-sama punya harapan ya Bu. Nanti adanya perubahan di lingkungan sekolah Ibu. Jadi saya tunggu kabar baiknya ya Bu Eka. Kabari saya kalau seandainya nanti Bu Eka sudah melaksanakan sosialisasi. Kalau dapat undang-undang juga saya Bu Eka. Ya, insya Allah Bu Yona. Nanti saya akan Iya. hadirkan Bu Yona sebagai narasumber saya, Bu Yona. Insya Allah. Wah. Iya, terima kasih banyak ya Bu Eka Ya, atas makasih. waktunya. Iya, saya yang mengucapkan terima kasih banyak Bu Yona. Iya, sama-sama. Jangan Ayo Bu bosan-bosan ya Eka. Bu Yona ya. Iya, saya tidak akan pernah bosan sama Bu Eka. Ya. Ayo Bu Eka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yona. Saya ada coach. Iya, nah coach. Nah coach kan. Dah, alhamdulillah ya Bu Yana. Proses coachingnya bersama Bu Eka kelihatannya sangat asik dan menarik sekali ya. Iya Bu Devi, ya alhamdulillah Bu Devi. Jadi tadi sebelum observasi saya sudah menanyakan kepada Bu Yana mengenai indikator yang Bu Yana inginkan selama proses coaching berlangsung. Iya. Nah sekarang saya ingin tahu bagaimana perasaan Bu Yana setelah melaksanakan coaching. Alhamdulillah ya Bu Devi, saya sekarang sudah merasa bahagia juga melihat Bu Eka yang sudah menemukan solusi dari permasalahan Eka. Oke Bu Yana. Nah, apa-apa saja tadi yang sudah Bu Yana lakukan selama proses coaching? Apakah sudah belum dengan data yang ingin dilakukan dalam proses coaching? Kalau saya rasa ya Bu Devi, saya sudah melaksanakan apa itu yang namanya kita sebagai seorang coach. Iya. Melaksanakan Tujuan. Iya, tujuan indikator-indikatornya. Alhamdulillah saya sudah laksanakan, ya sudah bisa semaksimal mungkin jadi coach yang terbaik. Ya memang ya tadi saya sampaikan bagaimana sudah melaksanakan proses coaching